Shalom Jemaat GKSI Bethlehem, kita berjumpa kembali di acara Natal GKSI 2021 dengan tema The Promise of Christmas. Kenapa The Promise of Christmas? Kita berharap Jemaat GKSI tetap memiliki promise Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang terus menjaga kehidupan setiap jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk kami boleh merayakan Natal di tahun 2021 ini. Kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, di tahun ini kami belajar, sekali lagi kami diingatkan, the promise of Christmas, bahwa janji-janji-Mu yang begitu banyak itu Tuhan, kami percaya boleh digenapin di dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, bahwa Engkau Allah yang memegang masa depan kami dengan sempurna. Bahkan Engkau Allah yang menyediakan lebih dari apa yang kami butuhkan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk berharap, ajar kami untuk mempunyai sukacita, sebab seorang putra telah lahir di Natal ini, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan, dan membawa sukacita. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Damai sejahtera-Mu turun atas hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari Senin aku kenanya, padahal besoknya aku mau divaksin tuh. Paginya aku ngerasa kok nggak enak ya, nah, jantungnya kok deg-degan gitu. Kenapa ini? Ya udah disaranin buat tes swab aja gitu. Ternyata hasilnya kaget, positif gitu. Terus sempat sesak napas sih, sempat saturasi nurun. Ya udah disuruh isolasi mandiri. Yang pertama dipikirin anak, gimana nih anaknya gitu kan. Sementara anaknya kan masih butuh perhatian kita, masih butuh pokoknya lumayan down sih saat itu saat tahu kena itu. Emang saudara kan ada juga yang tinggal di daerah Lipo, jadi anaknya dititip ke situ gitu. Ya diingetin lah sama Tuhan, maksudnya ini loh kalau nafas itu ya cuma benar-benar kayak kata firman Tuhan, nafas itu cuma seperti uap gitu. Ya kalau memang Tuhan berkehendak mau maksudnya ya selesai gitu. Tapi puji Tuhan aku masih diberi kesempatan kayak hidup, masih kayak kesempatan hidup ya, maksudnya kedua kalinya. Aku taruh dalam hati aku satu ya, Yeremia 29 itu, bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, memberi masa depan yang terbaik, bukan kecelakaan.
Dari seluruh semuanya yang di swab itu cuma saya yang positif. Ya udah kita pisah diri. Papa saya ungsiin ke rumah cici saya kan. Saya bilang udah Pak ngungsi dulu deh ke sana. Anak saya, istri saya semua saya suruh jangan ke bawah. Kita restoran tutup semua ya. Kira-kira 2 hari. Coba deh tes semuanya gitu kan. Tes swab positif semua. Ya 2 hari 3 harinya itu dia udah gak enak badan di rumah cici saya. Akhirnya di rumah cici saya dia gak enak badan. Ya udah, saya bilang coba deh di swab. Saya bilang begitu kan. Pas malam hari Selasa malam dia gak enak badan. Paginya saya suruh swab hari Rebo. Nah pas hari Rebo itu ternyata positif. Akhirnya saya kembalikan dia ke rumah. Beberapa hari kondisi papa mulai melemah. Kita sempat waktu itu, aduh gimana gitu, Tuhan ini gimana, kok bisa sampai begini, saya bilang gitu, kayaknya ini kondisi bayi ini berat sekali gitu Tuhan. Ya udah akhirnya kita titip ke rumah sakit. Di sana di rumah sakit cuma 1 hari 2 hari, dia udah nggak kuat, diumumin malam, apa udah keadaan gawat. Terus saya buru-buru bergegas sama dia, saya pas nyetir di tengah jalan, dilaporin, udah nggak ada. Kok Tuhan cepat banget gitu, padahal dia kerinduannya masih kepengen ngumpul sama kita. Yang sedihnya lagi juga habis papa meninggal, keponakan juga papa meninggal. Kalau saya sih selalu ngajarin keluarga saya selalu bersyukur, nggak boleh mengeluh. Saya bilang apapun yang terjadi, itulah yang terbaik buat kita semua. Tuhan itu bisa memulihkan kita semua. Kita harus kuat, kita harus percaya sampai janji itu digenapi. Ternyata memang ini semua rencana Tuhan. Tepat 25 Januari, Papa dipanggil pulang. Saya yang kena sama Om, jadi terpaksa ya udah dua-dua masuk rumah sakit. Tetap masuk rumah sakit juga biasa, pikir udahlah cuma dirawat aja kan ini, ya ternyata pas masuk juga nggak tahu, saya sendiri, dia sendiri, nggak di IGD juga sih sama dia duluan, saya besoknya. Jadi kan ada bagian laki, bagian perempuan katanya. Pas udah di rumah sakit juga nggak pernah ketemu lagi. Pas meninggal juga kirain nggak tahu apa-apa sih. Iya, jadi saya lebih lama, lebih dari hari itu seminggu lagi setelah itu baru keluar. Arti janji Tuhan, kalau buat saya pribadi sih, Tuhan nggak pernah meninggalkan apapun dalam musim apapun. Itu sih janjinya. Tahun 2020 itu tepatnya Juni, papa saya ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk resign atau cuti tanpa dibayar. Itu sampai akhirnya mungkin karena kejadian itu ya mama saya mungkin terlalu banyak tekanan, akhirnya mama saya sakit. Tuhan kasih hikmat gitu loh. Ketika Tuhan mengizinkan masalah, berarti saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Papa saya WA gitu, Berta di mana, kamu cepat pulang karena mama sakit gitu. Tapi saya bilang, it's okay, nggak apa-apa, semua baik. Tapi dia nggak tahu bahwa dia akan dimasukkan ke ruang intensif yang nggak bisa dibesuk dan jaga. Waktu itu saya cuman, gimana sih 2 hari nggak ketemu orang tua. Aduh. Saya bilang semangat gitu dalam arti walaupun cuma itu, tapi mama saya ngangguk ya. Di situ sih saya lihat Tuhan baik gitu kan. Maksudnya 2 hari saya nggak ketemu mama saya, ya Tuhan baik itu mesti mengizinkan. Nggak nyampe 15 menit saya ditelepon tuh dari Corner Stroke bahwa
mama saya akan dipindahkan ke ruang perawatan. Sampai akhirnya puji Tuhan it's only 2 hari di ruang perawatan, dan 26 Mei itu mama saya boleh kembali pulang, walaupun hanya kontrol rutin ke rumah sakit, tapi sudah diperbolehkan pulang. Lagi-lagi Tuhan buat apa yang nggak lo pikirkan itu gue sediain gitu kan. Yang puji ke Tuhan ya, setiap bulan ada perubahan yang signifikan. Bulan kedua mama saya tidak lagi pakai kursi roda, udah mulai belajar pakai tongkat. Ya itu yang buat saya, Tuhan itu keren. Dan sampai akhirnya ya sekarang mama saya masih menjalani fisioterapi sih. Walaupun orang dunia bilang ya gak bakal bisa balik sempurna 100%, tapi saya percaya sih Tuhan akan mematahkan kalimat itu ya. Karena ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, pasti penyertaan dan pertolongannya itu sempurna. Terkadang kita tidak menyadari betapa berharganya hidup ini. Kala langkah kaki masih tidak dibatasi, kesibukan menghiasi hari-hari. Serasa masih banyak waktu yang dimiliki. Namun semua jadi tak berarti ketika virus corona menghampiri dan roda dunia seakan berhenti. Manusia kehilangan navigasi, ketakutan memenuhi hati. Kini semua sudah tak sama lagi. Bekerja dan belajar sudah dirumahkan. Layar digital mensubstitusi kegiatan. Bertemu teman dan pergi liburan kini hanya sebatas angan-angan. Namun janganlah sirna harapan, karena Tuhan mampu pulihkan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menjawab semua keraguan. Percaya janjinya, karena Tuhan tak pernah tinggalkan. Mari kita semua bergembira dan bersukacita untuk merayakan lahirnya Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita. Sajojo Yuwonam komi sapapara samuna muna keke, samuna muna keke. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Nyanyilah sorakan, let us praise our Almighty God. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Jangan nangis, jangan larut dalam sedih, sebab Tuhan sayang semua anaknya. Jangan nangis, jangan larut dalam sedih, sebab Tuhan sayang semua anaknya. Lupa cucu Hati ini memang masih menyisakan sedih ya Tuhan. Jiwa ini masih bergumul menahan batin yang terluka. Langkah ini tersendat. Mata ini nanar. Menyaksikan pahitnya hidup berproses. Terjatuh dan kadang kehilangan arah. Yang kupahami, Tuhan tidak pernah tinggal diam.
Yang kupahami, tanganmu takkan kurang panjang untuk menolong. Yang kupahami, Tuhan sayang. Selalu sayang. Bangsa di sana tempat lahir mereka, dibuai, dibesarkan Tuhan, tempat berlindung di hari Tuhan, sampai akhir menutup Ampar-ampar pisangku belum masak, rasa biji di urung bari-bari. Lihat kiri kanan sungguh banyak yang terjadi. Janganlah khawatir, Tuhan yang melihara. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Capek sedikit tidak mengapa kawan, asalkan Tuhan bersandar padanya. Saya setuju, Pak. Yang penting itu kita selalu berserah sama Tuhan. Mau saya dari daerah mana, suku saya apa, kita semua ngalamin hal yang sama. Yang penting itu kita harus saling memperhatikan dan saling menolong sambil tetap menantikan janji Tuhan. Setuju? Setuju? Setuju! praise Him because He is our God. Let's sing it, hallelujah!
the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. His faithfulness, my solid rock. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. And as we lift our hands up, heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. Give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Kami membuka hati kami Tuhan, menyambut kelahiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti
Yesus ku rasakan selalu. Selalu indahnya Natal di hatiku. Kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Beyond all my wildest dreams, your grace is alive in me. I'm caught in the overflow of mercy that won't let go. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me.
all my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful, all my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me.
papa, mama saya, keluarga adik saya, paman saya itu kan satu rumah. Itu kena semuanya. Itu saya sebenarnya udah mulai khawatir gitu kan. Iman saya sudah mulai sempet turun tuh di situ. Karena mama saya tuh punya komorbid lah. Jadi punya pembengkakan jantung. Saya bilang daripada kita menyediakan tabung oksigen yang saat itu kita tahu juga ada tabung oksigen tapi ngantri buat ngisi dan mencari kemana-mana. Tapi rumah sakit juga lagi penuh banget gitu kan. Nah itu sebenarnya Tuhan juga tunjukkan jalan bahwa kami dapat kamar melalui adik ipar saya punya adik. Itu salah satu dokter di Mitra Keluarga Kalideres dan akhirnya mama bisa dapat kamar gitu kan. Mama dirawat gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain gitu ya. Mama saya dipanggil sesudah 3 hari mau jalan hari keempat subuh setengah 1 pagian gitu, mama nggak kuat. Ya memang cukup terpukul. Secara manusia kami memang sangat kehilangan gitu ya. Tapi saya tahu sih gitu, suami saya juga mengingatkan bahwa kita kan nggak tahu nih ke depannya bagaimana. Yang tahu hanya Tuhan gitu, rencana Tuhan apa kita nggak tahu. Memang saat ini itu yang terbaik buat mama saya gitu kan ya. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun ada pertanyaan kenapa Tuhan gitu mama saya diambil gitu kan. Semakin hari saya semakin minta kekuatan dari Tuhan gitu kan ya untuk bisa terus berlapang dada menerima kehilangan ini gitu. Walaupun saya tahu sih memang segala sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi hidup kami sekarang itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Jadi waktu pas bulan Juli kemarin, mama saya menjadi korban COVID yang meninggal. Tanggal 21 pagi, adik saya diteleponin oleh pihak rumah sakit kalau mama saya saturasinya turun terus dan tingkat kesadarannya udah nggak, tingkat kesadarannya juga turun lah, udah nggak sadar gitu. Akhirnya saya dapat kabar dari adik saya kalau rumah sakit mengabarkan ke adik saya kalau mama saya udah pergi gitu. Ya saya selama mama saya sampai dari isoman sampai rumah sakit sampai meninggal nggak sempat ketemu gitu loh sama mama saya. Kita anak-anaknya masih berjuang untuk ikutin teladannya mama gitu, ikutin setiap kebaikannya mama. Saya percaya mama udah di surga, udah bahagia, udah sangat senang sama Tuhan Yesus, udah gak kesakitan lagi. Udah maksudnya ya tinggal kita ya di dunia ini, anak-anaknya yang masih harus berjuang untuk nyusul mama gitu, untuk kita dapat reuni lagi bersama-sama di surga. Itu aja. Janji Tuhan, yaitu janji Tuhan, saya tidak sendiri. Janji Tuhan itu pasti Tuhan, walaupun saya nggak ngerti, selalu akan kasih yang terbaik. Apapun itu, selalu akan kasih yang terbaik. Saya nggak ngerti, apakah kehilangan mama juga yang terbaik buat saya, tapi semua yang terbaik. Saya selalu yakin. Saya nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun saya akan jadi apa gitu kan, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, semua yang terbaik Tuhan kasih. Dan saya tidak sendiri, itu aja sih. Saya kena tertular itu di kloter kedua di Januari tahun ini 2021. Itu saya nggak tahu saya kena COVID. Waktu itu mimisan, agak demam dan agak flu. Ternyata nggak sampai 3 hari, pembuluh darah saya di hidung pecah. Dan saya harus ke UGD waktu itu jam 2 pagi, di PCR auto positif.
Akhirnya saya membawa virus ke rumah dan semua tertular. Singkat cerita saya cari rumah sakit, sampai rumah sakit yang mahal, sampai yang nggak mahal, sampai yang biasa, saya diusir karena saya sudah positif. Akhirnya saya masuk ICU, 2 hari, 2 malam, nggak sadar. Di situ saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau kamu mau ambil aku, oke lah, aku udah berserah. Tapi saya nggak mau nyerah. Tuhan kayak ngomong di hatiku gini, kamu itu kan udah sering kena badai, sudah sering terhempas sama badai yang besar. Kenapa cuman karena gerimis kecil, kamu kedinginan? Artinya, wah aku ketakutan ya Tuhan. Tapi aku kehilangan suami aku. Jam 3:30 dia bangunin aku, dia ngeluh dadanya sakit, jarinya semua pada biru, dalam hatiku, aduh ini serangan jantung. Lalu jam 6:15, dia minta senderan di aku, minta tiduran sambil duduk, dia berdoa sama Tuhan. Doanya gini, Tuhan tolong jagain istri sama anak-anak aku. Bagiannya aku tuh udah sampai di sini selesai. Sepanjang hidup aku tuh cinta sama Tuhan Yesus. Aku mohon hari ini Tuhan buka pintu surga untuk aku. Izinkan aku masuk ke surga. Karena sejak aku kenal Tuhan dan aku bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, aku tuh gila-gilaan sama Tuhan. Nggak ada yang lain selain aku ingin nyenangin hati Tuhan. Terus dia mengenadah ke atas, terus dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ambulan dobrak pintu kamar kita dan dia pass away. Cuman Tuhan, kalau aku dikasih badai kayak gini lagi sama Tuhan, aku kuat ya. Aku berarti kuat ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kami bisa menikmati ibadah online pada hari Natal di Gereja GKSI Bethlehem. Terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan berikan. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sampaikan hatimu. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Hadirat-Mu ada bersama kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Semua kita yang percaya mari katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja GKSI Jemaat Bethlehem. Apa kabar? Saya ucapkan Merry Christmas. Tak terasa ya kita sudah masuk di ibadah Natal di tahun 2021. Saya hari ini ingin sampaikan karena tema saudara adalah The Promise of Christmas. Ya, ada janji dalam Natal tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang Natal, ya janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Yang saya tahu hanya satu, Tuhan kalau janji pasti dia tepati. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat janji Natal, salah satu yang harus kita fokuskan adalah soal hope atau harapan. Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Bicara soal terang itu selalu bicara soal harapan. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, kalau ada orang di lorong yang sangat gelap, lorongnya gelap, kemudian tiba-tiba dia melihat apa? Setitik terang. Nah, bukan setitik noda. Kalau setitik noda berarti itu kotor kan. Setitik terang itu berbicara tentang apa? Talking about hope, itu tentang harapan. Nah, percayalah Tuhan itu kalau janji soal harapan itu tidak akan pernah dia ingkari. Sekali lagi yang percaya katakan amin.
kata harapan ya merupakan janji dari Natal. Harapan itu ya, kata harapan banyak sekali di Alkitab. Yesus datang memberi harapan buat kita. Yang tadinya tidak ada harapan, orang diberi harapan. Kata harapan berasal dari kata asli namanya elpis. Ya, nggak pakai Priestley kalau itu bintang rock ya. Kata elpis itu konotasinya atau artinya ada 3 kan, yaitu ekspektasi, ya ekspektasi kita terhadap Tuhan tentunya, terus kemudian antisipasi menghadapi semua situasi yang tidak gampang. Kita butuh antisipasi ilahi, antisipasi bukan dari manusia ya, tapi ini antisipasi ilahi. Nah yang ketiga adalah keteguhan hati, confidence. Jadi dalam hope itu ada 3 hal yang luar biasa, Bapak Ibu semua, yaitu tadi ekspektasi, harapan kita jelas pada Tuhan, kemudian antisipasi menghadapi situasi yang rumit, yang tidak mudah ini, apakah ke depan akan makin enak? Tidak, ke depan makin gak enak. Tapi kita punya antisipasi ilahi. Yang setuju katakan amin, Tuhan menyertai kita. Tapi yang berikutnya adalah keteguhan hati. Kita punya confidence. Pertanyaan saya, masihkah kita punya keteguhan hati? Saya berharap jemaat GKSI Bethlehem kita tetap teguh hati. Situasinya memang gak gampang. Nah, harapan itu adalah aspek masa depan dari iman. Kok begitu Pak Rubin? Oh iya, karena orang kalau hidup dalam harapan, Natal itu sekali lagi bicara tentang janji Tuhan soal harapan kita. Ya, saya harus katakan ya Bapak Ibu semua, harapan itu selalu menggerakkan kita ke depan. Harapan itu tidak pernah membuat kita mundur ke belakang. Pernah lihat gak ada orang selalu ingat masa lalu terus pahit, dendam, pesimis, kecewa. Harapan itu selalu menggerakkan kita ke depan. Nah, hari depan kita Tuhan jamin pasti masa depan yang cerah. Ya, jemaat yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin membawa kita Bapak Ibu semua ke beberapa hal ya untuk kita renungkan bersama-sama. Saya pernah dengar satu orang pernah berkata begini. Ini dia. Bahwa orang itu bisa tahan tidak makan makanan ya, itu 40 hari. Ya, tahan tidak makan, minum saja. Orang tahan tidak minum itu 4 hari saja, tapi jangan lebih dari itu, dehidrasi. Jadi ada orang yang kadang puasa total, nggak makan, nggak minum, 4 hari masih tahan. Nah orang bisa menyelam ke dalam air, itu bisa kira-kira 4 menit tanpa alat scuba. Tapi catatannya jantung sehat, paru-paru bagus, fisiknya bagus. Tapi ternyata ketika orang kehilangan beberapa detik saja dari harapan, orang itu bisa mengakhiri hidupnya. Nah itu yang disebut dengan ketiadaan harapan. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, kita coba baca Ibrani pasal yang ke-6, di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Jadi sekali lagi ya, Natal itu adalah terang telah datang ke dalam dunia. Terang itu bicara soal harapan. Ya, jadi nggak usah takut, di tengah kegelapan asal ada terang. Kita ada harapan, ada arahan, ada kehangatan. Kan terang itu selalu begitu ya, menciptakan energi supaya kita hangat. Terang itu membuat kita bisa apa? Bisa punya arahan dalam kehidupan, nggak nabrak-nabrak. Di tengah situasi gelap, kondisinya gelap. Orang berkata, Pak, kenapa kita hidup di dunia yang bermasalah? Ya karena dunia ini trouble. Jadi Bapak Ibu, sampai kapanpun dunia ini akan terus bermasalah. Sampai kita nanti akan menanti langit dan bumi yang baru. Wow, saya menantikan itu. Itu harapan. Makanya harapan itu selalu terarahnya ke depan. Aspek masa depan dari iman, itu harapan. Nah, ayat 19 dari Ibrani pasal 6 dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang the promise of Christmas, janji Natal yang adalah Tuhan memberi kita harapan. Ternyata harapan itu adalah anchor dalam kehidupan kita yang sangat kokoh. Dikatakan tadi harapan itu sauh bagi jiwa kita. Ya, jadi harapan itu jangkar, anchor. Ya, kita tahulah yang namanya jangkar itu diperlukan buat kapal. Kapal itu gambaran dari hidup kita kan. Karena kita harus mengarungi ombak lautan kehidupan. Makanya kalau kita lihat ya beberapa kali Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, murid-murid waktu menyeberang di danau, ya di laut,
maksudnya di air, kadang kapal mereka kemudian terhantam badai dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang jangkar atau sau yang aman buat jiwa kita ya. Bapak Ibu tahu nggak, kapal itu kalau berhenti, dia harus pasang jangkar, harus pasang anchor. Kalau enggak begini, dia bisa terseret oleh arus kemana-mana. Ya kan? Kita ini sekarang di dalam kehidupan kita, ini bukan karena saya reaktif dengan apa yang sekarang terjadi kan. Ya memang pandemik ini mengubah semuanya. Tidak hanya soal kesehatan, tapi sudah soal ekonomi. Orang banyak kemudian kehilangan pekerjaan, orang bisa putus asa, efeknya kemana-mana. Bahkan ke depan ini para ahli berkata inflasi ada di depan mata. Barang-barang harga naik, energi makin berkurang, kawasan semua nggak aman, tegang di mana-mana. Sampai orang berkata bisa-bisa meletus ini perang. Misalnya orang prediksi begitu. Tapi apapun yang terjadi, bahwa kalau kita ini punya kapal, jangkar kita siapa? Jelas, jangkar kita adalah Yesus. Jadi jangkar itu kan membuat kita stuck ya. Kita itu stuck ada di dalam Yesus ya. Kita tidak bisa kemana-mana. Makanya harapan itu adalah dalam Yesus sendiri. Jadi dalam Yesus itu kita memiliki harapan. Bayangkan Bapak Ibu semua, Yesus tuh dari awal sampai selesai, dia sudah selesaikan semuanya. Kita kalau tahu bahwa harapan kita ada dalam Kristus, cara hidup kita akan berbeda Bapak Ibu ya. Saya tahu begini, arus dunia ini tidak gampang kita hadapi. Tapi percayalah, Yesus itu adalah jangkar buat jiwa kita. Kan dikatakan tadi, harapan itu seperti sau yang aman dan kuat. Enggak cuma aman tapi kuat. Ya, katakan kuat Bapak Ibu. Ya, itu kan Alkitab berkata bahwa kuat. Kata kuat itu kan berasal dari kata namanya kratio. Kratio itu dari kata dasar kratos. Itu artinya the power of God. Wah, bayangkan. Nah, kata kuat itu kata apa? Kata sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya Tuhan. Yang saya tahu Tuhan kuat. Tuhan tak terkalahkan. Tuhan luar biasa. Oh iya. Tuhan bisa melakukan apa saja. Makanya yang luar biasa begini. Peristiwa Natal menurut saya ya. Tuhan jadi manusia itu biasa. Loh, dia Tuhan, dia mau jadi siapa saja, apa saja gampang. Tapi memang kalau Tuhan mau jadi manusia, nah itu yang luar biasa. Dari dia tidak terbatas, dia membatasi dirinya. Saya ulangi ya, Tuhan jadi manusia itu biasa. Dia mau jadi apa saja, dia Tuhan kok. Tapi kalau Tuhan sampai mau jadi manusia, nah itu yang luar biasa. Dia merendahkan hati supaya dia punya keintiman dengan kita. Yang mau katakan amin. Makanya betul kan, kalau kita di bulan Desember banyak khotbah yang selalu mengutip kata Immanuel kan. God with us. Tuhan beserta kita. Nah, jangan diasumsikan kalau Tuhan beserta kita itu begini. Oh iya, saya pergi kemana Tuhan nyertai saya. Oh pasti. Oh iya, fasilitas rumah saya disertai Tuhan. Oh pasti. Tapi Tuhan beserta kita itu intinya begini Bapak Ibu. Dia itu mau intim dengan kita. Dia mau selalu dekat dengan kita. Biar dia menjadi sau yang kuat dan aman buat jiwa kita. Nah, dalam jiwa itu kan ada 3 hal kan. Pikiran, perasaan, kemauan. Itu yang disebut dengan mentalitas. Berapa banyak orang hari-hari ini stres. Tekanan pikiran begitu luar biasa. Makanya saya berkata ya, sekarang orang yang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisik. Ya kan? Orang tertekan. Orang gampang kemudian, tahu nggak Bapak Ibu? Definisi stres itu apa? Stres. Stres itu artinya sempit. Ya kan? Situasi membuat kita sempit, pandangan membuat kita sempit, kemudian cara berpikir sempit, pasti stres. Ya. Makanya kalau kita hidup dalam terang yang adalah harapan, Yesus kan terang. Ada satu teman saya punya kata-kata bagus. Orang muda, dia ngomong sederhana tapi saya diberkati. Dia berkata begini, Yesus kan terang bagi kita ya. Kalau hidup kita ini masih terus gelap, terus pertanyaan saya, dia berkata, kita ini ada terang nggak? Itu kata-kata biasa Bapak Ibu. Tapi saya memikir, iya ya, dalam ini punya bahasa. Di tengah situasi gelap, dia adalah terang kita. Ya kan? Terang itu kan seperti tadi saya katakan. Ini saya typing ini dengan my brother yang pegang kamera. Ya ada lampu kan. Ini saya jadi hangat, ini agak sedikit keringetan. Karena terang itu menghangatkan. Sampai saya bercanda ini kalau ada ayam pasti cepat bertelur ini. Bayangkan dihangatin begini. Enggak, tapi saya suka keringetan. Karena dalam terang itu ada kehangatan.
Dalam terang itu jelas semuanya. Kita itu kalau hidup dalam Yesus, itu kita punya sau yang kuat buat jiwa kita. Nah, saya berdoa jemaat GKSI, yuk kita tetap sungguh-sungguh stuck dalam Yesus. Kita tidak bisa kemana-mana, putuskan untuk stuck dalam Yesus. Saya tidak bisa kemana-mana tanpa Yesus. Saya mau stuck dalam Yesus. Kan jangkar itu membuat kapal kita jadi stuck di tempat itu. Ya, kalau enggak kita bisa tergiring arus kiri kanan kan. Oh iya, makanya saya beritahu ya, orang bergerak itu belum tentu dia hidup. Loh, ikan mati saja kalau ditaruh di air, dia ngalir kok, tergantung. Tapi kan alirannya dikendalikan oleh aliran sungainya atau aliran airnya kan. Ke kiri, ke kanan karena dia mati. Tapi biar hari ini, yuk kita stuck di dalam dia. Pikiran, perasaan kita kuat. Ya, saya tahu sekali lagi mungkin ada yang doa-doa belum dikabulkan. Ekspektasi nggak tercapai. Tahu nggak orang kecewa kenapa? Karena apa yang diharapkan nggak terjadi. Padahal kita harus tahu, saya ini siapa sih? Oh, 2 tahun ini saya yakin semua kita punya planning berantakan. Ya kan? Perjalanan-perjalanan yang kita rencanakan dari tahun 2018 misalnya, atau 2019 berantakan semua. Tapi nggak apa-apa. Kan Tuhan tetap pegang kendali. Dia tetap berdaulat. Dia harapan kita. Nah, yang kedua, janji dari Natal. Natal adalah harapan. Yang kedua adalah begini. Dalam harapan kita itu menemukan tata kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Dalam harapan itu selalu ada kata namanya anugerah. Pak Rubin jangan bilang anugerah nanti orang seenak-enaknya. Enggak. Orang itu kalau mengalami kasih Tuhan berubah hidupnya. Asal ngalami loh Bapak Ibu. Enggak cuma teori ya. Nah Bapak Ibu saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua. Bahwa dalam dia, kenapa dia harapan kita? Janjinya ya dan amin. Karena selalu dalam Tuhan itu ada kasih karunia. Kasih karunia itu begini. Saya tidak mampu, tapi saya punya Tuhan yang mampu, yang memberi kepada saya kemampuan. Untuk saya mampu melakukan yang saya tidak mampu dengan kemampuan saya. Ya kan? Coba. Untuk hidup hari-hari ini. Waduh. Makanya banyak orang kan begini. Berani mati tapi takut hidup. Orang bunuh diri itu kan artinya begini. Dia berani mati tapi takut hidup. Padahal harusnya kita berani hidup, berani mati juga. Ya kan? Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi pasal pertama. Nah, ternyata dalam tata kasih karunia yang adalah harapan kita. Ya, coba Yohanes pasal pertama lah. Ini kan tentang Natal ya. Yesus tuh datang dengan membawa apa? Ini tiba-tiba ayat ini muncul di pikiran saya. Saya tidak persiapkan sebetulnya. Tapi ini yang Yohanes katakan dalam ayat yang ke-16 ya. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya. Kata kepenuhan berasal dari kata arkotoso. Melimpah nyanyanya Tuhan Yesus ya. Kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Saya beritahu, saya mungkin tidak tahu ini bernubuat atau apa, tapi buat jemaat saya katakan ya, sesulit-sulitnya kita, percayalah, kita tidak mungkin keluar dari kasih karunia kalau kita hidup di dalam Dia. Ya, nah saya beritahu, tapi segampang-gampangnya hidup kita, jangan sombong. Kita nggak mungkin tidak butuh anugerah. Oh iya. Ya kita kadang-kala ya lihat orang itu cuma lihat dari apa sih luar sih ya. Satu kali saya ngobrol sama kakak rohani saya di satu kota. Dia cerita begini sama saya. Dia punya teman. Temannya dipanggil mantan bosnya. Karena temannya ini baik, kerjanya bagus. Sampai bosnya ini mantan bosnya. Percayakan banyak tanah ke temannya teman saya ini. Jadi ini kakak rohani saya cerita temannya. Nah kemudian temannya kakak rohani saya berkata, Pak ini ada beberapa surat tanah atas nama saya. Oh, yang mana? Saking banyaknya tanah sampai lupa loh Bapak Ibu ya. Dan kemudian, oh yang ini, tolong diganti nama lah Pak. Karena saya kan sudah punya usaha sendiri. Yang ini kasih ke keluarga Bapak. Orang ini mantan bosnya usia 91 tahun. Tanah banyak di mana-mana. Waktu diajak ke rumahnya, dia itu punya kira-kira 50 pasang sepatu bermerek. Branded coba. Saya nggak tahu merek apa lagi ya. Saya nggak tanya-tanya Bapak Ibu. Tapi yang luar mobil banyak. Usia 91 tahun. Tahu nggak Bapak Ibu? Mantan bosnya ngomong sama temennya kakak rohani saya berkata,
bagaimana ya caranya mati? Saya itu pengen mati, nggak bisa mati-mati. Coba bayangkan. Kenapa bisa begitu? Karena dia kesepian. Dia nggak kuat menghadapi kehidupan. Makanya Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang lagi susah, ternyata kita jangan nilai orang kuat itu dari hartanya, dari fasilitasnya. Belum tentu Bapak Ibu. Karena ini soal apa yang ada di kedalaman. Ya, saya tahu waktu kita ngalami proses gak gampang. Tapi saya dengar ini sembari makan, saya berkata, ya ampun. Iya ya. Makanya saya katakan, sesusah-susahnya kita, percayalah. Ada anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Ya, tapi kalau ada yang sekarang lagi hebat, lagi diberkati, jangan sombong. Kita tetap memerlukan anugerah untuk tetap hidup itu kuat. Karena ini bukan soal apa yang kita miliki atau tidak kita miliki. Tapi apa yang ada di dalam kita. Nah, anugerah Tuhan mau terus menerobosi kita. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Dia mau terus menerobosi kita. Makanya betul Bapak Ibu. Tempat ini adalah tempat yang membuat kita penuh harapan. Makanya tadi dikatakan begini. Yesus itu sudah apa? Sudah menyelesaikan semuanya, melewati tabir apapun. Saya nggak tahu tabir apa yang sedang menutupi kita sekarang. Ya, mungkin kesukaran, mungkin pergumulan, mungkin sakit penyakit. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sharing yang sederhana saja. Dia adalah harapan, anugerahnya tak pernah berhenti ada di dalam hidup kita. Saya suka ada definisi lain dari anugerah. Anugerah itu begini, tangan yang kuat dari atas turun ke bawah untuk kemudian mengangkat tangan yang lemah yang ada di bawah. Ini kan bahasa Natal kan. Dia turun dari atas, menjangkau tangan-tangan lemah. Saya, Bapak Ibu semua, untuk kemudian begini, yang lemah ini diangkat. Makanya yang lemah ini harus tangannya terulur, Bapak Ibu. Dulu ada istilah penyembahan, Bapak Ibu pernah dengar gak? Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, tanganin sendiri, ya gantian katanya Tuhan angkat tangan. Saya mendengar itu, oke lah, boleh juga. Tapi itu sebetulnya, itu bahasa anugerah, bahwa tangannya terulur buat kita. Ada kemampuan yang tidak terbatas, aneh tapi nyata. Coba bayangkan, Tuhan lagi melakukan perkara-perkara yang aneh. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saya nggak tahu, kalau Bapak Ibu sekarang ada dalam kondisi yang nggak gampang. Percayalah, Natal adalah harapan. Karena begini, Dia dengan kasih karunia yang tak terbatas selalu mau terobosi kita. Jemaat GKSI yang mau katakan amin. Jadi makanya begini, terbukalah buat anugerah Tuhan. Yuk, miliki terus mata yang tertuju pada Dia. Bahwa Dia adalah harapan kita yang tidak terbatas. Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Sekali lagi, Natal adalah terang yang datang. Natal adalah janjinya, di mana begini, terang itu datang dalam hidup kita. Itu harapan yang kuat, yang membuat kita memiliki janji di dalam Tuhan. Yang ketiga, ternyata betul. Harapan kita jelas. Yang pertama adalah, harapan kita adalah, itu tuh, sauh yang kuat buat jiwa kita. Tapi yang kedua, kita sudah tadi belajar bahwa begini, kita memiliki tata kasih karunia. Makanya betul, saya suka yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 kan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ya kan? Makanya dia berkata, aku terlebih suka tinggal di dalam apa? Di dalam kelemahan, di dalam kesusahan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Makanya saya sungguh-sungguh berdoa, biar Natal hari ini kita sungguh-sungguh merendahkan hati dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia yang sungguh tidak terbatas. Sekali lagi jemaat GKSI Bethlehem, Tuhan sanggup melakukan apapun. Masih ingat gak peristiwa waktu Yesus melakukan banyak mujizat? Salah satunya. Waktu kemudian dia harus memberi makan ribuan orang. Dia tanya sama murid-muridnya, kamu punya makanan berapa? Ini dengan bahasa saya. Gak ada Tuhan, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan berkata ini, bawa itu kepadaku. Apa yang terjadi? Ya, isu kehidupan begini Bapak Ibu. Bukan berapa yang ada pada kita. Tapi yang ada pada kita ada di mana. Bukan berapa loh. Tapi yang ada pada kita ada di mana. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak saya susah sekarang. Saya terbatas. Tidak apa-apa. Tapi mari taruh hidup kita dalam tangan kasih karunia-Nya. Begitu itu dipegang oleh tangan Yesus. Berpindah loh. Makanya pindahkan ke tangan Tuhan.
Jangan pegangin terus. Jangan pegangin kebencian. Jangan pegangin keputusasaan. Jangan pegangin kepahitan. Taruh itu di tangan Yesus. Begitu di tangan Yesus, pelipat gandaan terjadi. Ribuan orang diberkati. Sisa berapa? 12 pakul. Saya suka bercanda. Kenapa 12 pakul? Muridnya 12. Sebab kalau 10 mereka bisa rebutan dan berantem nanti ya. Jadi yang melayani pun dikasih jatah juga ternyata ya. Nggak bercanda saja. Jadi Pak Agus, Pak Yadi jangan debat saya ya. Wah ini Pak Rubin mengada-ngada. Enggak, itu tafsiran saya kan enggak salah juga itu 12 kan masing-masing orang punya jatah satu. Kalau enggak nanti ribut berantem kan malu-maluin soal makanan ya. Tapi yang ketiga adalah ini jelas. Kita ini punya imam besar yang agung. Oh iya. Dia datang sebagai imam besar yang agung. Nah saya harus tutup dengan Ibrani pasal yang keempat. Ya dia datang membawa terang. Karena dia adalah imam besar yang agung. Ibrani pasal yang keempat. Mungkin mulai ayat yang ke-14 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Yang apa? Telah melintasi langit. Yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh. Berpegang pada pengakuan iman kita. Dan seterusnya. Saya tidak usah membaca keseluruhannya karena saya sebentar akan selesai. Bapak Ibu tahu, saya suka sekali kata-kata ini. Dia telah melintasi semua langit. Pertanyaan saya, langit di mana yang sekarang kita ada? Dia telah melintasi semua. Tempat di mana kita berada. Waktu dia datang dari manusia, Bapak Ibu tahu. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami pengkhianatan, dia mengalami kesepian karena ditinggal oleh orang-orang lain. Dia mengalami kelaparan juga. Jadi dia tahu yang kita alami. Makanya ayat berikutnya berkata, imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak tahu apa yang kita gumulkan. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang kesepian, dia pernah mengalami. Kalau ada dari Bapak Ibu yang susah, dia pernah mengalami. Kalau ada Bapak Ibu yang kemudian begini, disingkirkan, dia pernah alami. Bahkan dia disiksa, dia dianiaya, dibunuh. Kita memiliki imam besar yang agung, yang tak terkalahkan. Ya, makanya betul, ya dia mengerti apa yang kita alami. Yuk kembali kepada begini. Oh iya, saya tahu identitas saya siapa di dalam Tuhan. Dia terang, dia adalah harapan buat kita. Makanya betul, saya ingatkan buat kita ya. Identitas kita jelas. Kita anak-anaknya, kita umatnya. Yang saya tahu orang kalau punya identitas, pasti dia akan sungguh-sungguh memahami otoritasnya dia. Iya dong. Anak kan punya akses warisan. Anak punya akses keintiman dengan Tuhan. Ya saya nggak tahu misalnya Pak Suryadi atau ya misalnya Pak Hengki lah yang sudah punya cucu atau punya anak kan. Karena anak-anak itu terakses sama kita udah. Kapan saja terakses. Ya mau ngobrol di kamar kita dia masuk saja. Wong anak kok mau makan sama kita pakai celana pendek. Ngobrol dari hati ke hati. Bercanda ya anak. Anak itu punya akses. Bahkan anak itu punya warisan. Warisan bapak turun ke anak. Tidak mungkin dong turun ke yang lain. Nah hal yang sama. Bapak Ibu kita punya imam besar. Yang telah melintasi semua langit. Semua dia sudah taklukkan. Dia adalah terang. Yang selalu begini. Janjinya pasti ditepati. Saya berdoa di Natal tahun ini. Yuk pegang janji Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur. Janji Tuhan itu murni. Lebih murni daripada emas dan perak. Janji Tuhan itu iya dan amin. Percayalah ya, iya dan amin. Kalau Tuhan janji, pasti Tuhan tepati. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, selamat Natal buat GKSI Bethlehem. Tetap maju dalam Tuhan, miliki janji dari Tuhan bahwa kita adalah umat perjanjian yang akan terus bergerak menggenapi rencananya. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu mau mendengarkan sharing yang sederhana ini. Saya berharap ini menjadi pencerahan buat kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Yes Lord. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kirapa sedekarapalapa. Hamba berdoa Tuhan. Buat umatmu di GKSI Bethlehem ini. Supaya apa yang sudah kami dengar. Itu termanifestasi dalam kehidupan kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Engkau adalah harapan buat kami. Janjimu iya dan amin. Dalam Natal di mana engkau sudah berjanji. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau terang yang sudah datang. Engkau yang menerangi kami di tengah kegelapan. Terima kasih.
biar firman ini termeterai di hati kami. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Natal bukan hanya dirayakan sebagai hari kelahiran Kristus semata, tetapi saatnya kita sebagai umat percaya mampu menggenapi apa yang menjadi janji-janji Tuhan, serta menikmati perjanjian Allah dari kuasa kebangkitan Kristus. Semua ini yang akan menjadikan kita kuat untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan
dalam kehidupan secara lahiriah di bumi, demi kelak mencapai kehidupan bersama Sang Pencipta di sorga, yang telah tersedia bagi kita umat pemenang. Dengan demikian, Jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kerajinanmu kendor sebagai pelaku firman yang tangguh. Saya ucapkan selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini dan kita akan menerima seluruh kepenuhan dari janji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah imanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Terimalah kepenuhan berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merry Christmas everyone. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Selamat datang. Damai sejahtera untuk Anda semuanya. Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Timeless, the message is timeless. Christ is the message of Christmas. Not just a holiday, Christmas is every day. God in your life. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sofa cantik ini untuk diam di rumah Anda, silakan langsung hubungi nomor di bawah ini. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hai guys, akhirnya tapping kita selesai guys. Gimana Bu rasanya Bu? Berapa jam Bu? Kapan aja? Lebih. Udah sampai Australia gue. Oh, we wish you Merry Christmas everyone. Selamat Natal. God bless you all. Tuhan memberkati. Dua-duaan dandan tuh. Sekarang kayak lagi diciduk Satpol PP tuh lihat.